Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, tamunya sangat spesial. Kakak yang punya cuma satu orang guys. Nah orangnya itu kan main-main. Siapa sangka gitu kita bisa kedatangan mobil seperti ini guys. Nah, saya nggak berani ngotak-ngatik ya, karena bukan mobil saya, ini mobilnya Lord Sultan ya. Jadi kalau saya pribadi, menurut saya ini mobilnya ini demon guys ya. Dia blue. Halo guys, jumpa lagi bersama saya ya di channel kesayangan RB Channel guys. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, tamunya sangat spesial. Tapi yang datang bukan tamunya, mobilnya guys ya. Mobilnya ini sangat-sangat spesial, sangat-sangat langka, yang punya cuma satu orang guys. Nah orangnya itu kan main-main ya. Kita ntar mau ngasih review, bahas mobilnya ini kupas tuntas habis ya, setahu saya aja ya. Jadi bagi teman-teman yang kepo akan mobil ini, jangan di skip ya, ditonton sampai habis. Karena ini mungkin gambarnya, mungkin videonya lebih detail, cuma mungkin keterangannya saya rada kurang ya. Jadi nggak apa-apa ya, penting kita bisa review singkat ya, kita review secepatnya. Karena ini kita juga dikejar waktu guys ya, kita kebetulan bisa on time ya ngerjainnya mobilnya ini. Ya pokoknya ntar kita detailnya kita kasih ya. Ya kita bahas mobilnya. Mobilnya ini ada di thumbnail ya, teman-teman bisa lihat thumbnail. Nah mobilnya ini di sebelah saya ini guys ya, di sebelah saya. Gila coy, mantap nggak ini mobilnya ya teman-teman. Saya nggak berani nyebutin namanya guys ya, teman-teman yang tahu-tahu aja lah, pokoknya yang tahu mobil ini punya siapa. Nah kita di sini cuma kebagian OB guys ya, jadi tukang kisik-kisiknya seperti biasa. Kita juga terima kasih kepada Koko Teddy ya, yang sudah mempercayain RB Walk ya untuk mendetailing mobil ini guys ya. Seperti biasa mobilnya ini tuh dari bengkel ya kemarin ya, dari bengkel body kit gitu guys. Jadi mobilnya ini dirapi-rapiin lagi, terus kan kemarin kondisinya kotor dan banyak beret ya, kita cuma detailing tipis-tipis lah guys ya, supaya ntar mobilnya waktu dikirim, di towing, tampangnya tuh jadi lebih seger gitu guys, nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kita sekarang mau ngebahas ya mobil Lamborghini ini. Pertama-tama kita jelasin dulu, ini tipenya adalah Lamborghini LP700 Roadster guys ya. Kalau saya sih bisa dibilang ini Targa atau Roadster gitu ya. Jadi bedanya kalau Lamborghini sama yang biasa, yang normal gitu ya, atapnya ini nggak bisa dibuka guys. Jadi kalau yang Roadster atau Targa gitu ya, setahu saya aja, ini bisa diangkat ya, bisa dibuka. Mungkin kayak Porsche gitu ya, sama Toyota Supra Targa gitu. Jadi yang dipakai Brian tuh guys, jadi atapnya tuh bisa dilepas, nggak kabriolet tapi bisa dilepas doang gitu, jadi bisa disimpan gitu guys. Nah sekali lagi ini mobilnya Lamborghini ya, bukan spesialisnya kita, bukan mainannya kita gitu ya, anak JDM, anak mobil Jepang gitu ya. Jadi kita bahasnya setahu saya aja. Nah kita mulai dulu dari eksteriornya guys ya. Jadi pengerjaannya ini kan di Semarang ya, body-bodinya ini customnya. Jadi di bengkel Koko Teddy itu ya, HKSK ini dia nge-repaint guys ya, nge-repaint warna ini full custom semua guys ya. Jadi ini udah nggak standar lagi. Nah, repaintnya ini warna gradasi merah ke hitam ya, jadi hampir two-tone gitu ya. Jadi dari bawah merah terus ke atasnya warna hitam guys ya, semua sampai belakang rata. Ntar kita puterin satu-satu ya. Nah kita bahas untuk yang depannya dulu guys. Untuk depannya ini bumpernya sudah nggak standar ya, jadi ini nggak tahu tipenya apa, saya juga ini pokoknya full custom, udah di apa, karbon juga lipsnya, jadi mantap banget ya, aerodinamis banget gitu guys. Tampangnya ini futuristik. Kalau dilihat desainnya ini mirip-mirip apa jadi mirip-mirip sama Lamborghini SVJ ya, tapi katanya bukan. Jadi ini fully custom ini guys, dari Koko Sky itu ya. Nah bagi teman-teman mungkin yang tertarik dengan desainnya, bisa langsung custom di bengkel Koko Teddy ya, HKSK. Ntar kita kasih
Instagramnya atau kontaknya di bawah guys. Jadi teman-teman bisa langsung kalau yang punya lambo ya. Kalau nggak punya lambo mau bikin lambo-lamboan sana juga bisa. Pokoknya dia kitnya itu semua punya guys. Dari bumper, kap mesin, pintu, samping, fender semua lengkap ya. Sampai spoiler juga lengkap. Nah untuk depan kita kasih detailnya, kita kasih slide-nya begitu. Nah mungkin kita jelasin dikit-dikit lebih detailnya ya. Jadi kalau di depannya ini kan aslinya biasanya kalau lambo ini polos ya. Nah ini tapi sekarang dikasih semacam grill itu gitu ya. Jadi ini ada ramnya gini guys ya. Ramnya ini bukan plastik ya, honeycombnya ini bahannya aluminium atau besi ini ya, nggak tahu. Ya, terus ini juga dulu logonya bukan Lamborghini, sekarang udah diganti Lamborghini Ori ini. Nah, kita bahas lampunya. Lampunya ini juga full custom guys. Jadi ini bukan lampu standar lagi. Ini lampunya DRL ya. LED DRL. Pokoknya DRL-nya ini udah diganti custom warna merah. Jadi kalau saya pribadi menurut saya ini mobilnya ini demon guys ya, Diablo. Jadi kesannya tuh garang serem gitu. Wah ntar kalau nyalanya kita lihat guys. Pokoknya keren banget nih mobilnya guys. Nah terus kalau kapnya, kap mesin, tapi ini bukan mesinnya, mesinnya di belakang. Kalau mobil normal kan mesinnya di depan. Nah ini bagasi ceritanya. Tapi kalau saya lebih bilangnya mending kap mesin gitu guys ya. Jadi ini untuk kap depannya ini juga udah custom. Ini finnya apa ya, air fin ya, air finnya diganti karbon guys. Jadi ada sentuhan karbonnya, jadi keren. Ini juga fungsi ya, ini ada lubangnya ini guys. Ya untuk kap mesin nggak terlalu ekstrim, jadi masih enak dilihat gitu guys. Nggak banyak lubang gitulah. Jadi kalau yang banyak sirip-siripnya atau lubangnya dipempet doang, jadi kesannya tuh kalau saya lihat tuh simple minimalis tapi racing garang gitu guys. Mantap. Oke kita bahas ke sampingnya. Ini spionnya ya, spionnya ini udah karbon semua, dari tangkainya sampai ininya apa batoknya guys ya udah di karbon. Lalu atapnya ini targanya ini di karbon juga guys, tengah sini sampai belakangnya ini. Saya nggak tahu ngelepasnya, saya nggak berani. Pokoknya udah di karbon juga. Terus samping ini siripnya juga. Ini untuk aliran udara ke mesin ya, untuk aliran udara ke mesin. Terus apa add-onnya ya, add-on samping ini ya udah diganti juga custom ya. Ini lipsnya juga ada, splitter ya, splitternya juga ada, mirip-mirip sama Brio gue guys. Tapi ini nggak di karbon ya, mungkin kalau di karbon lebih cakep lagi ya, supaya ya semoga yang punya lihat ya. Jadi masukan ini bagusnya di karbon ya, biar senada semua gitu guys. Oke paling itu aja ya. Ini pokoknya ini sampai segini ini full custom guys. Semua Koko Teddy ada cetakannya, ada kitnya. Jadi teman-teman bisa custom sendiri di sana. Oke. Oh iya, fendernya ini juga custom ya guys ya. Saya lupa. Fendernya ini udah nggak standar. Jadi ini udah wide body ceritanya ya, wide body, jadi lebih lebar lagi guys. Nah untuk bahas wide body ntar kita bahas kaki-kakinya juga. Oke yang belakang ini untuk bagian atas ya, ini juga hoodnya ini bener-bener kap mesin ya, kap mesinnya di belakang soalnya. Ini untuk aliran udara ke mesin ya, air scope-nya ini di karbon juga guys. Jadi ini sentuhan karbonnya lumayan banyak ini, sekitar 20% 30% gitu guys. Terus ini fender belakang ini juga custom. Jadi ini wide body ya, fender belakang ini udah di wide. Peleknya ini sebenarnya lebar banget, cuma nggak tahu gimana ini kesannya kok masih nyatu gitu ya, masih nyatu sama mobilnya. Jadi nggak begitu kelihatan lebar, tapi ini sebenarnya lebar banget guys, peleknya ini lebar banget. Oke lalu ini spoilernya, saya maklum ya saya nggak tahu lampu, jadi ini spoilernya ini apa bikinan mana apa nyontoh apa gitu saya nggak tahu guys. Pokoknya ini udah karbon. Ini kap mesinnya setahu saya juga udah nggak standar, ini udah custom semua kap mesinnya. Jadi wah pokoknya ini totalitas banget ya, totalitas tanpa batas. Kecian. Lalu apalagi ini belakang yuk. Nah mungkin lebih enak lihatnya dari belakang gini ya.
Jadi ini mesinnya panjang banget guys ya, ntar kita intip mesinnya dikit-dikit. Lalu untuk belakang ya, untuk belakang ya seperti biasa bumper-bumper juga di custom semua ya guys ya. Ini aslinya nggak kayak gini. Lampunya kalau saya nih mungkin masih standarnya lampu belakangnya stop lamp. Lalu untuk diffusernya juga udah karbon guys. Nah knalpotnya itu standar, mungkin standar karena suaranya adem banget ya. Jadi kalau di starter gitu waktu dipanasin mesinnya gitu suaranya adem, tapi begitu di blayer ya, di gas, wah garing, renyah, gurih guys ya. Paling kita review singkat-singkat gitu guys. Nah ini untuk kameranya di sini, ini apa ya, stop lamp juga, stop lamp kecil. Ini kalau dari belakang gahar banget sih, keren banget nih. Saya bukan pecinta lampu tapi lihat desainnya sih oke banget, jadi nggak norak gitu guys ya. Kita bahas eksteriornya paling segitu-segitu doang ya, kita kasih serat-seratnya tadi, jadi teman-teman bisa lihat lebih detail. Jadi kita tuh di sini cuma ini ya, detailing body-bodinya, eksterior, mesin, dan peleknya gitu, interior juga. Soalnya kan kemarin dari bengkel kotor banget ya guys. Seperti biasa kita ke bagian detailing aja udah seneng banget ya, apalagi ini punyanya orang ternama siapa sangka gitu kita bisa kedatangan mobil seperti gini guys. Jadi kemarin kita juga ada mobil Lambo supercar gitulah, supercar gitu, coba kita nggak sempat review. Nah ini kebetulan kita kejar tayang, kita sempetin. Ini jam berapa? Jam 11 guys, jam 11 malam. Karena besok udah harus kirim, mau nggak mau kita harus review ya, demi channel kita dongkrak ya. Semoga yang nonton banyak guys. Oke, kita lihat apa lagi nih. Oh pelek. Yuk. Nah kita bahas peleknya guys ya, kaki-kakinya. Ini velgnya ini full custom ya. Jadi ini velgnya ini full special order guys ya. Special request, special order ya, sama aja pokoknya. Nah ini tuh ring berapa nih? Kayaknya sih ringnya beda sih. Nah ini ring yang depan ya, yang depan ini ring 20 ya, dan yang belakang ini ring 21. Tapi kalau untuk speknya saya kurang tahu. Jadi lebarnya berapa itu saya kurang tahu. Untuk bannya sendiri ini memakai Pirelli P0 guys ya, ban mahal, biasa ban Sultan ya. Dan ukurannya 255/30. Ini hitungannya ngotak guys. Ya karena ini 30 mungkin ya, ukurannya tipis, jadi dia narik. Tapi ini sebenarnya peleknya lebih masuk daripada bannya. Kebayang kan, peleknya lumayan lebar. Mungkin ya ini sekitar lebar 12 gitu ya, 11 atau 12 lah. Nah untuk cakramnya sendiri ini juga custom, jadi teman-teman bisa ngebedain ya. Ini ada tulisannya, ini topnya ini custom, special order. Remnya juga ini nggak tahu remnya, mungkin Brembo, cuma dia langsung order gitu ya, special order juga, ada tulisannya ya. Pokoknya tulisannya itulah, saya nggak berani bilang. Oke, itu untuk yang depan ya. Cakramnya ini seramik ya, keren guys. Nah untuk yang belakang nih guys, yang belakang nggak main-main ya, bannya aja sudah lihat nih, ukurannya 355/25. Gila ya, tebel banget, lebar banget guys. Saya punya ban ukuran segitu juga, cuma mentok body, jadi nggak pakai yang di Toyota 86 ya. Nah ini peleknya mungkin juga mirip ya, lebarnya 13 inch mungkin, 13 atau lebih. Jadi ini kalau lihat dalamnya ini, tapaknya tuh lebar banget guys. Jadi ini modelnya concave gitu ya. Ya sama, depan belakang ini semua special order. Rem belakang juga display ya, displaynya ini special order. Jadi ini ada cakramnya double guys. Saya nggak tahu ini pelek bikinan mana, yang pasti Amerika sih setahu saya. Cuma nggak tahu Forgiato apa itu, saya kurang tahu. Yang tahu Coco Sky. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ke Koko Teddy bagi yang mau order ya, soalnya dia yang orderin mungkin. Oke, untuk kaki-kaki itu kalau pernya saya nggak tahu ya, kayaknya sih masih orinya, karena di mesinnya bisa kelihatan itu ada ohlinnya, dan yang depan bisa naik turun guys ya, jadi ada air susnya, tapi untuk yang depan doang.
Oke, kita bahas apa lagi? Kita cek interior dulu guys. Ya Camboy. No Camboy. Iya. Ini posisi kebuka ke atas guys. Ya, saya belum pernah punya mobil yang bisa ngatas gini guys. Keren ya. Nah, untuk interiornya ya teman-teman, bagi yang sudah tahu kan bisa cek langsung YouTube-nya orangnya ya, di Hardy Classic gitu guys. Jadi ini udah full di red trim ya, warna merah, ini pencampuran black on red lah. Ini sweat ya. Jadi ini interiornya matching banget sama bodinya guys. Merah hitam, dalamnya juga merah hitam, cocok banget ya. Ya, ntar kita kasih detail-detailnya. Saya nggak berani ngotak-ngatik ya, karena bukan mobil saya, ini mobilnya Lord Sultan guys, Sultan ya. Nah, itu ada karbonnya ya, ini ada karbonnya, terus tombol-tombolnya juga banyak, terus tape-nya, head unitnya itu juga udah di karbon guys, frame-nya maksudnya. Ya, untuk plafonnya teman-teman bisa lihat, ini juga udah dibungkus sweat merah. Oke, paling itu aja ya. Untuk door trim juga dia udah dibungkus karbon, dilapis karbon dan juga sweat merah guys. Kita nggak dibahas detail interiornya, saya nggak berani guys. Takutnya kenapa ntar kepangkal gitu kan, pusing saya gitu. Terus kita cek mesinnya guys ya. Nah, ya teman-teman bisa lihat nih. Ini aja. Ya, ini full custom guys. Tapi semuanya presisi ya, nggak main-main nih. Ya kelasnya Lambo gitu, masa disamain kayak Lambo gadungan kan, ya nggak mungkin kan. Semuanya presisi. Nah, kita kemarin detailing ini ya, detailing mesinnya, cuma ya rada susah ya. Udah bidangnya lebar, mesinnya di tengah gitu guys. Jadi ini mesinnya masih, setahu saya ini mesinnya masih standar ya. Cuma mungkin di motif covernya itu di karbon. Dan itu mesinnya V12 ya. Nah, ini all in China, pokoknya mesinnya seperti itu. Kita nggak bahas banyak ya, karena saya kurang paham dan juga ini sayangnya masih standar guys. Nah, penasaran kita panasin karena sama yang punya disuruh manasin guys. Nah, kita sambil dengerin suaranya ya. Ini suaranya bener-bener adem ya, beda sama Lambo-Lambo yang kemarin kita detailing guys. Suaranya nggak berisik ya, mungkin karena ownernya pengennya yang nggak terlalu kenceng gitu guys ya. Yang penting tampilannya gahar gitu. Oke, kita coba nyalain mesinnya dulu guys. Nah, ini kuncinya guys ya. Kita starter, ACC, sambil kita panasin mesinnya nggak apa-apa, karena wajib dipanasin guys. Aduh, ini mobil tapi repot banget ya. Kita tutup, lalu kita ke belakang. Ya, teman-teman bisa dengerin ya, ini knalpot suaranya adem gitu ya, enggak biasanya tuh, waduh, mau ngomong aja susah, ini masih kalem guys ya. Teman-teman bisa lihat, ini knalpotnya masih standar gitu guys ya. Nah, ini kemarin kondisinya kusam banget, udah kita detailing sebisa mungkin, karena mungkin kalau mau maksimal knalpotnya harus dampernya harus dilepas guys. Nah, ini untuk lampu depannya guys. Gila ini ya, serem ya. Ngelihat ini sangar banget guys. Ya. Ini belum nyala lampu besarnya ya. Ini cuma lampu DRL-nya. Jadi yang nyala yang merahnya doang guys. Keren banget ya. Buset. Nah, udah kita matikan mesinnya guys. Keluar masuknya ribet. Oke, paling segitu aja review kita tentang Lamborghini LP700 Roadster ini guys ya. Kita nggak bisa nge-review banyak, kita cuma bisa nge-review singkat. Kita nggak berani otak-atik lebih lanjut guys ya. Kita cuma
kebagian bersih-bersih doang di sini. Kita juga review sebisa mungkin pokoknya guys ya. Yang penting semua pesannya tersampaikan. Beberapa detailnya mungkin teman-teman juga bisa lihat ya lebih jelasnya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata-kata. Oke guys. Terima kasih bagi yang sudah nonton video kita sampai akhir ya. Jangan lupa ikutin channel kita, subscribe ya guys ya. Mungkin kita bakal kedatangan mobil-mobil lebih spesial lagi. Oke, sampai jumpa di next episode. Salam good hobbies, good life. Bye. Wow.